efisiensi anggaran pada sejumlah kementerian dan lembaga memantik aksi massa. Wacana koalisi permanen Kim Plus demi stabilitas atau justru kikis demokrasi. Di tingkat banding, koruptor timah Harvey Mois divonis lebih berat dari tuntutan jaksa. Halo saudara, laporan khusus yang berisi pilihan berita dari ruang redaksi akan mengisi waktu Anda selama 30 menit ke depan. Saya Mercy Tirayo, inilah berita pertama. Efisiensi anggaran sejumlah kementerian dan lembaga yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo menuai kontroversi. Mulai dari ancaman gelombang PHK tenaga honorer hingga protes mahasiswa yang khawatir efisiensi anggaran berdampak kenaikan uang kuliah tunggal perguruan tinggi. Efisiensi anggaran pada kementerian dan sejumlah lembaga menuai aksi. Badan Eksekutif Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berunjuk rasa mengevaluasi 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Gibran dan menuntut Presiden mencabut kebijakan efisiensi anggaran 2025. Mahasiswa khawatir efisiensi anggaran berdampak pada kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT perguruan tinggi. Aksi bertajuk Indonesia Gelap digelar serentak dan maraton selama 3 hari 17 hingga 19 Februari. Triggernya adalah kemarin efisiensi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan khususnya, karena kami merasa 2 poin itu sangat penting dan merupakan kebutuhan primer, apalagi pendidikan sebagai investasi masa depan bangsa Indonesia ini. Karena kami yakin ketika ada efisiensi anggaran di ranah pendidikan, maka yang terancam adalah biaya kuliah kami. Langkah hemat ala Prabowo Gibran ini tidak tepat sasaran dan justru ujung dari penghematan ini kita rasa tidak tepat. Salah satunya adalah terkait dengan program makan bergizi gratis. Hal tersebut tidak membuat orang Indonesia bisa menjadi lebih sejahtera. Kita perlu untuk resah apabila siang harinya anak-anak yang ada di Indonesia itu bisa makan gratis, tapi di malam harinya orang tua mereka dan keluarga mereka harus kelaparan karena di PHK. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan efisiensi anggaran tak memengaruhi beasiswa pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Jumlah anggaran untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk 1.040.192 mahasiswa tersebut adalah sebesar 14.698 miliar rupiah. Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi PDI Perjuangan Arya Bima mempertanyakan dasar pertimbangan kebijakan efisiensi anggaran negara 2025. Untuk anggaran 2026 pola rubah-merubah APBN yang tentunya mengganggu kinerja itu tidak efektif buat penyerapan anggaran dan tentunya akan mengganggu di dalam proses substansi APBN, yaitu instrumen pertumbuhan ekonomi dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Presiden Prabowo mengklaim penghematan anggaran mampu mencapai 750 triliun rupiah, lebih dari setengahnya akan dialokasikan untuk anggaran makan bergizi gratis. Penghematan yang kita lakukan, penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir dihemat 300 T. Penghematan putaran kedua 308 triliun. Dividen dari BUMN 300 T, 100 dikembalikan. Jadi totalnya kita punya 750 T. 24 terpaksa saya pakai. Untuk apa? Untuk makan bergizi. Prabowo menyebut dana efisiensi ratusan triliun itu akan disimpan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara yang akan diluncurkan pada 24 Februari mendatang. Badan ini akan mengalokasikan dana dan aset negara ke proyek berkelanjutan yang digadang-gadang berdampak ekonomi tinggi seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, hingga produksi pangan. Sebelumnya, Presiden Prabowo menetapkan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan 22 Januari lalu. Dalam keputusan itu, kementerian dan lembaga wajib membatasi belanja perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan alat dan mesin.
Sedangkan pemerintah daerah wajib mengetatkan belanja kegiatan seremonial, studi banding, perjalanan dinas, serta pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium. Kebijakan efisiensi anggaran ini langsung berdampak pada industri hotel dan restoran seperti di Solo, Jawa Tengah. Pembatalan transaksi bisnis dari pemerintah mencapai ratusan juta rupiah. Sudah ada penurunan okupansi dan penurunan revenue sampai 50%. Dan cancel bisnis itu banyak sekali di hari pertama itu sejak dikeluarkannya keputusan itu. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum telah memangkas anggaran dari total 111 triliun rupiah menjadi 50 triliun rupiah. Namun, Menteri PU Dodi Hanggodo memastikan perbaikan jalan nasional untuk persiapan mudik Idul Fitri tetap berlanjut. Perbaikan masih ada, persiapasi kok ada. Kayak terutama pada saat menjelang Lebaran. Harus ada mas, persiapasi harus ada. Ya, insya Allah ada. Ya, thanks ya mas. Efisiensi anggaran turut berdampak pada pemutusan hubungan kerja tenaga honorer di sejumlah daerah. Seperti yang dialami ex-tenaga honorer Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur, Sukirno Putra. Bahasanya kemarin dari pimpinan bilang untuk kita itu terserah mau kerja atau tidak, itu terserah. Jadi bilangnya berarti saya mikir berarti saya itu di rumah. Jadi saya untuk menyambung hidup dulu saya jualan durian ini. Masyarakat pun khawatir kebijakan efisiensi anggaran menimbulkan badai PHK. Salah satunya menyasar sejumlah tenaga honorer di kementerian dan lembaga pusat maupun daerah. Direktur Ekonomi Center of Economics and Law Studies Nailul Huda menyatakan, gelombang PHK terhadap tenaga honorer tetap kuat mengancam meski Menteri Keuangan mengklaim sebaliknya. Ada banyak sebenarnya dia adalah pegawai kontrak, honorer dan sebagainya yang kalau kita lihat di mata anggaran, dia masuknya bukan ke belanja pegawai, belanja barang. Dan itu potensial untuk kemudian dilakukan PHK. Potensial yang kita khawatirkan adalah bahwa ada pemotongan juga untuk anggaran ke daerah. Yang kita takutkan adalah ketika ada pemotongan untuk daerah, yang kita takutkan adalah kapasitas fiskal mereka untuk membiayai pendidikan, di kesehatan level daerah itu terbengkalai. Presiden Prabowo menegaskan, negara menghemat 750 triliun rupiah dari efisiensi anggaran. Namun, catatan utang negara mencapai lebih dari 8.600 triliun rupiah per November 2024. Sekitar 10% atau 800,3 triliun rupiah jatuh tempo pembayaran di tahun 2025. Pemerintah menghitung pendapatan negara mencapai hampir 3.000 triliun rupiah, tapi negara masih harus membayar bunga 552 triliun rupiah plus utang jatuh tempo 800,3 triliun rupiah. Rasa keadilan publik terusik. Di tengah pemangkasan anggaran, sejumlah kementerian justru menambah staf khusus baru. Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Taufanto mengklaim penambahan staf khusus masih sesuai aturan dan pos anggaran belanja pegawai. Belanja pegawai kan tidak kita potong ya. Jadi belanja pegawai memang ada posnya di sana dan itu masih memenuhi syarat untuk melakukan penambahan staf khusus ya. Apapun yang diinginkan oleh Jokowi terhadap pemerintahan Prabowo Gibran mungkin hingga 2029 mendatang. Ulang tahun dan Kongres luar biasa Partai Gerindra menampilkan sejumlah kejutan. Mulai dari aksi saling puji Prabowo dan Jokowi, hingga wacana koalisi permanen Kim Plus. Pengamat politik menilai wacana koalisi permanen jadi upaya Partai Gerindra mengunci parpol-parpol usai MK hapus syarat presidensial threshold. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini, sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Saking kuatnya, sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi.
Hidup Jokowi! Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Nyanyian terima kasih hingga saling lempar pujian antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo di HUT ke-17 Partai Gerindra seakan menampik isu keretakan antara keduanya. Prabowo bahkan memberikan cendera mata khusus kepada Jokowi berupa sebilah keris berwarna emas yang tersimpan dalam kotak eksklusif. Ada hal yang tampak menarik, meski saat ini di luar pemerintahan, PDI Perjuangan hadir pada acara HUT Gerindra diwakili Bendahara Umum Oli Dondo Kambe dan Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Merespons saling puji antara Prabowo dan Jokowi, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menilai biasa saja. Itu ya biasa aja dalam acara-acara formal seperti itu biasa. Jadi kita saling memberikan pujian, apresiasi itu biasa. Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Iwan Setiawan menilai pengaruh Jokowi terhadap Presiden Prabowo masih panjang. Terlebih, anak kandung Jokowi, Gibran, merupakan wakil presiden. Pengaruh-pengaruh Jokowi akan direpresentasikan oleh orang Jokowi yang sekarang menjadi menteri di era pemerintahan Prabowo Gibran, sehingga bisa menjamin apapun yang diinginkan oleh Jokowi terhadap pemerintahan Prabowo Gibran mungkin hingga 2029 mendatang. Partai Gerindra pun membuat kejutan lain. Tak hanya mengubah forum Rapimnas jadi kongres luar biasa yang mengukuhkan kembali Prabowo Subianto sebagai ketua umum, Gerindra pun cepat mengusung Prabowo sebagai calon presiden 2029. Dan memang sebetulnya aneh, baru 100 hari bekerja sudah dipaksa untuk mau dicalonkan tahun 2029. Nanti ada itu pengamat-pengamat Prabowo ambisi. Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan, kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan kepercayaan rakyat, saya malu untuk maju lagi. Mengklaim fokus pada program kerjanya, dalam momen KLB Gerindra, Prabowo mengajak elit partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus untuk membentuk koalisi permanen. KIM Plus merupakan gabungan partai pengusung Prabowo pada Pilpres 2024 yang terdiri dari Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, plus 3 partai yang tak mengusung Prabowo di Pilpres 2024, yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera. Sejumlah partai pun mengaku siap mengusung kembali Prabowo di Pilpres 2029. Namun ada pula partai yang belum menentukan sikap. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan, dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan. Gus, koalisi permanen ini buat 2029 Gus sampai 2029. Ya sampai kapanpun namanya permanen. Kalau bisa permanen baik, tapi permanen sampai berapa waktu kan? Pasti ada batas waktu ya. Maka 2 kali pemilu, 3 kali pemilu, 4 kali pemilu, 5 kali pemilu dan sebagainya ya. Ya tentu itu adalah pengumuman dari Gerindra. Ya. Sikap-sikap partai kan tentu ya jangan sekarang sikapnya, nanti menjelang itu. Nah tadi juga tidak ada permintaan untuk koalisi didukung, tidak ada kan. Yang ada adalah diumumkan bahwa beliau akan maju kembali pada tahun 2029. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menilai, gagasan koalisi permanen adalah upaya Gerindra mengunci parpol-parpol KIM Plus di kontestasi Pilpres 2029. Lagi-lagi itu bacaan yang hanya di atas permukaan. Pasti ada motif yang sedang dikejar oleh elit Gerindra, dan motif itu berkaitan dengan putusan MK yang memberi ruang buat semua partai peserta pemilu untuk mencapreskan siapapun kadernya, termasuk partai-partai pendukung koalisi Indonesia Maju. Nah, di situ dengan mengumumkan Pak Prabowo sebagai capres 2029, itu seperti mengunci dukungan dari partai-partai pendukungnya selain Gerindra untuk sami'na wa ta'na dengan keputusan Gerindra.
Itu yang kemudian menjelaskan gagasan berkaitan dengan koalisi permanen. Sesuatu yang ditanggapi dengan hati-hati oleh Surya Paloh, tapi dengan sukacita oleh Muhaimin Iskandar. Tapi lagi-lagi pendapat politisi hari ini itu harus diuji nanti. Kalau sekarang kan masih jauh ya. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun. Di tingkat banding, koruptor timah Harvey Muiz dan kawan-kawan divonis lebih berat dari tuntutan jaksa. Sejumlah pihak pun mengapresiasi putusan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang menilai perbuatan para terdakwa telah menyakiti hati rakyat. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun. Tanggapannya Bang. Maaf ya. Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan vonis 20 tahun kepada Harvey Muiz, terdakwa kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Vonis ini 3 kali lebih berat dari putusan majelis hakim tingkat pertama, yakni pidana penjara 6,5 tahun. Harvey diwajibkan membayar kerugian negara 420 miliar rupiah. Harta benda Harvey dapat dirampas atau dilelang bila tak menutupi uang pengganti. Hakim menilai Harvey Muiz merupakan salah satu aktor yang berperan penting atas kasus korupsi komoditas timah di wilayah pertambangan PT Timah Tbk. Harvey Muiz dinilai tidak mendukung program pemberantasan tindak pidana korupsi dan membuat kerugian besar keuangan negara. Menunjukkan bahwa terdakwa Harvey Muiz adalah salah satu aktor yang berperan penting dalam terjadinya tindak pidana korupsi tata niaga dan komoditas timah di wilayah usaha pertambangan PT Timah Tbk yang telah merugikan keuangan negara sebegitu besar. Perbuatan terdakwa sangatlah menyakiti hati rakyat saat ekonomi susah terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Vonis ultra petita atau putusan yang melebihi tuntutan jaksa juga dijatuhkan kepada 4 terdakwa lain, yakni ex-direktur utama PT Timah Tbk, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, dijatuhkan pidana penjara 20 tahun, serta uang pengganti 493,3 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih berat dari sebelumnya yang hanya 8 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Sementara, Dirut PT Refight Pangkatin Suparta dijatuhkan vonis 19 tahun penjara dan uang pengganti 4,5 triliun rupiah atau diganti pidana penjara selama 10 tahun. Sebelumnya, Suparta hanya dijatuhkan pidana 8 tahun penjara. Anak buah Suparta, Reza Andriansyah, selaku Direktur Pengembangan Usaha PT Refight Pangkatin, diganjar 10 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Sebelumnya, Reza divonis 5 tahun penjara. Sedangkan, selebritas Helena Lim divonis 10 tahun penjara dari vonis sebelumnya 5 tahun penjara dan wajib membayar uang pengganti 900 juta rupiah. Atas putusan ini, Kejaksaan Agung menghormati vonis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperberat hukuman Harvey Muiz dan kawan-kawan. Jajaran jaksa penuntut umum yang pertama menyatakan menghormati ya setiap putusan yang sudah disampaikan oleh hakim, khususnya dalam hal ini Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap perkara ini, karena memang bahwa kami melihat bahwa dari putusan yang telah dibacakan sesungguhnya telah mempertimbangkan ya alasan-alasan dari jaksa penuntut umum dalam memori bandingnya ketika jaksa penuntut umum menyatakan banding terhadap perkara ini. Putusan banding yang mencerminkan rasa keadilan ini mendapat apresiasi publik, salah satunya ex-Menko Polhukam Mahfud MD. Lewat akun X-nya 13 Februari lalu, Mahfud menulis, "Bravo, Kejaksaan berhasil membuat konstruksi banding kasus korupsi timah yang fantastis. Kejaksaan profesional asal tak direcoki."
Kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 terus menuai sorotan. Meski merugikan keuangan negara ratusan triliun rupiah, namun putusan majelis hakim tingkat pertama begitu ringan hingga memantik amarah publik. Bahkan, Presiden Prabowo menyentil vonis ringan Harvey Muiz dan kawan-kawan. Prabowo menyebut kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara harusnya dihukum berat hingga 50 tahun penjara. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Vonis Pengadilan Tinggi Jakarta mestinya bisa jadi contoh putusan yang mencerminkan keadilan, sekaligus berefek jera bagi koruptor. Demikian laporan khusus edisi kali ini. Saya Mercy Tirayo. Terima kasih. Sampai jumpa.